sebaiknya lebih terdapat sebuah desa bernama Teluk Cikal yang letaknya berada di Pati, Jawa Tengah. Desa tersebut merupakan desa nelayan yang masuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati dan diperintah oleh Adipati Pragolo II. Di desa Teluk Cikal, hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Ia merupakan anak dari seorang nelayan yang bernama Roro Mendut. Karena rupanya yang sangat cantik, ia disukai oleh banyak lelaki. Namun ia mempunyai pendirian karena ia sudah dilawar oleh Pana Citra. Hai Roro Mendut, maukah kau menjadi istriku? Maaf, saya sudah mempunyai seorang kekasih. Sombong sekali. Pada suatu hari, berita kecantikan Roro Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo II. Berkali-kali, sang Adipati telah membujuk Roro Mendut untuk dijadikan selir. Namun, Roro Mendut selalu menolaknya. Wanita itu sangat cantik. Harus aku yang mendapatkannya. Karena kesal, akhirnya Adipati Pragolo II mengutus pengawalnya untuk menculik Roro Mendut. Hari itu, Roro Mendut sedang menjemur ikan di pinggir pantai. Tiba-tiba datanglah utusan Adipati Pragolo II yang datang untuk menculik Roro Mendut. Roro Mendut dipaksa naik kuda lalu dibawa ke keraton. Lalu Roro Mendut dibawa ke Puri Kadipaten. Sebagai calon selir, Roro Mendut dipingit di Puri Kadipaten Pati. Di sana ia diberi seorang dayang yang bernama Nisemangka dan Genduduku yang usianya lebih muda. Sementara itu, Kadipaten Pati mendapat sebuah masalah. Adipati Pragolo II dituding oleh Sultan Agung karena tidak membayar upeti Kesultanan Mataram. Kita harus melakukan penyerangan ke Kadipaten Pati. Penyerangan pun tidak dapat dihindarkan. Namun Sultan Agung tidak dapat melukai Adipati Pragolo II. Hal itu dikarenakan Adipati Pragolo II memakai semacam baju zirah yang tidak mempan terkena senjata apapun. Kemudian, Kinaya Dharma berkata kepada Sultan Agung, "Mohon ampun Gusti Prabu, bila mana diizinkan, biarkan hamba menghadapi Adipati Pragolo II." Baiklah, gunakan tombak baru kelinting ini, abdiku. Sultan Agung memberikan tombak pusaka baru kelinting. Tanpa berpikir panjang, Kinaya Dharma langsung menyerang Adipati Pragolo II. Katakan pada raja itu, aku tidak bisa dikalahkan. Saat Adipati itu lengah, Kinaya Dharma dengan cepat menikamkan tombak baru kelinting ke tubuh Adipati yang tidak dilindungi zirah. Adipati Pragolo II pun meninggal dunia. Setelah Adipati Pragolo II berhasil dikalahkan, para prajurit Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna langsung menerobos masuk ke dalam Kadipaten Pati. Cepat, ambil kekayaan di Kadipaten ini. Mereka tidak pernah membayar upeti. Alangkah cantiknya kau. Namun sayang, calon suamimu Adipati Pragolo II telah meninggal dalam penyerangan. Sebaiknya kau ikut aku saja ke Mataram. Tidak, aku tidak ingin apapun selain pergi dari sini. Hidupmu akan jauh lebih bahagia denganku. Maka ikutlah denganku. Tidak, aku sudah punya kekasih. Prana Citra adalah kekasihku. Baiklah. Jika kau tidak mau menjadi kekasihku, maka kau harus membayar pajak ke Mataram. Aku sanggup. Kini kehidupan Roro Mendut diawasi oleh prajurit Mataram. Tuan, izinkan hamba berdagang rokok di pasar. Aku izinkan, asal kau tidak lupa kewajiban pajakmu. Baik, Tuan. Ternyata, rokok jualan Roro Mendut sangat laris di pasaran. Hingga pada suatu hari, ketika Roro Mendut sedang berjualan di pasar, ia bertemu dengan kekasihnya, Prana Citra. Roro Mendut, selama ini aku mencarimu. Kekasihku, aku sangat merindukanmu. Aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari Mataram. Roro Mendut pun menceritakan pertemuan dengan kekasihnya kepada Putri Arumandi.
yang merupakan selir Wiraguna. Aku tahu, engkau tak sudi jika Wiraguna menambah selir lagi. Maka, bantulah aku untuk keluar dari sini. Putri Arumandi dan Nyai Ajeng pun membantu Roro Mendut keluar dari istana bersama Prana Citra. Cepat pergi dari sini sebelum Wiraguna tahu. Hati-hati di jalan, Roro Mendut. Namun sangat disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Prana Citra diketahui oleh prajurit Wiraguna. Berhenti! Lepaskan kami! Jangan lukai kekasihku. Mereka akhirnya dibawa untuk menghadap Wiraguna. Berani-beraninya Prana Citra membawa Roro Mendut pergi dari Mataram. Tanpa sepengetahuan Roro Mendut, Wiraguna menyuruh abdinya untuk menghabisi nyawa Prana Citra. Aku tidak mau tahu, hilangkan jejak dia dari sini. Habisi saja, lalu kubur di tempat yang jauh. Baik, Tuan. Prana Citra dihabisi hingga meninggal dunia dan dikuburkan di hutan terpencil. Sementara itu, Tumenggung Wiraguna masih membujuk Roro Mendut untuk menjadi selirnya. Langkah cantiknya kau. Jika kau menjadi istriku, tidak akan ada kesusahan bagimu. Sepanjang harimu adalah kebahagiaan, maka jadilah selirku. Aku tidak mau! Kemudian, Tumenggung Wiraguna menceritakan kabar pahit kepada Roro Mendut. Sudahlah, percuma. Kau tidak akan menikah dengan kekasihmu, Prana Citra. Hahaha. Apa maksud Tuan? Ia sudah meninggal dunia. Tidak mungkin. Aku baru saja bertemu dia kemarin. Akan kutunjukkan kuburannya. Sesampainya di tempat kuburnya, Roro Mendut menangis histeris. Kakanda, jangan tinggalkan Adinda. Sudahlah Roro Mendut. Dia sudah mati. Tidak ada gunanya kau menangis di sini. Aku telah menghabisinya agar kau menikah denganku. Hahaha. Tuan jahat sekali. Perbuatan itu sangat keji. Akan aku katakan rahasia besar ini kepada Raja Mataram agar Tuan mendapatkan hukuman yang setimpal. Berani-beraninya kau. Lepaskan aku. Awas. Berhenti. Jangan lakukan itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. Seharusnya aku tidak memaksanya menjadi selirku, sehingga Roro Mendut tidak bunuh diri seperti ini. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Roro Mendut satu liang dengan Prana Citra.